Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat menerima pelajaran online hari ini ya? Oke, hari ini kita ketemu di pelajaran humas dan keprotokolan. Nah, materi apa hari ini? Yaitu komunikasi efektif kehumasan. Kita bahas tentang KD penerapan komunikasi efektif kehumasan. Apa saja materinya? Yang pertama adalah pengertian komunikasi efektif. Yang kedua, lambang komunikasi. Ketiga, unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi. Dan yang kelima, faktor komunikasi efektif. Dan terakhir adalah prinsip komunikasi efektif. Yang kita bahas hari ini cuma 3 materi, yaitu pengertian komunikasi efektif, lambang komunikasi, dan unsur-unsur komunikasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian komunikasi. Ada beberapa ahli yang mengartikan tentang komunikasi. Yang pertama adalah Howard Laswell. Komunikasi yang merupakan gambaran mengenai siapa, berbicara apa, melewati media apa, terhadap siapa, serta dampak komunikasinya apa. Yang kedua, ada Gerald R. Miller. Komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima secara sadar untuk menghargai perilaku mereka. Dan yang ketiga, menurut Colin Charlie, komunikasi adalah proses di mana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bersama dan berkaitan dengan dikirimkan dan diterima lakukan sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir, menurut Kaveh Knapp, komunikasi adalah interaksi antar pribadi yang digunakan sistem simbol linguistik seperti sistem simbol verbal, kata-kata, dan nonverbal. Kalau nonverbal berarti bisa gambar, bisa bentuk, bisa isyarat ya. Lambang komunikasi kantor. Lambang komunikasi adalah tanda yang mengandung arti dan digunakan dalam proses komunikasi. Lambang komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lambang komunikasi umum. Menurut perwujudan dibagi menjadi yaitu lambang komunikasi umum. Pergerakan tangan. Lambang komunikasi suara. Kalau suara biasanya sirine, suara lonceng, suara teriakan. Dan yang keempat adalah lambang komunikasi bahasa, yaitu dengan bahasa yang diucapkan. Nada lagu, irama, aksen. Jadi kalau irama kan ada bahasa yang kita sebut dengan iramanya rendah, tinggi, sesuai dengan kebutuhan. Dan lambang komunikasi yang kedua adalah lambang komunikasi khusus. Lambang komunikasi khusus seperti dekorasi ruangan, aneka warna, tata lampu. Jadi biasanya nonverbal. Kegunaan lambang komunikasi khusus adalah untuk mempengaruhi komunikasi. Yang kedua, untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Ketiga, untuk membuat orang paham akan pesan yang disampaikan. Dan keempat, untuk menghubungkan komunikasi dengan komunikan. Jadi ketika ada lambang komunikasi umum dan ada lambang komunikasi khusus, lambang komunikasi khusus ini juga bisa sebagai pendukung lambang komunikasi umum untuk meningkatkan pengetahuan atau kecepatan dalam pemahaman pemberian informasi. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim komunikasi atau komunikator.
orang atau pihak yang mengirimkan informasi. Jadi orang yang berbicara atau memberikan informasi. Menerima pesan atau komunikan. Seseorang yang mendapatkan suatu pesan. Jadi ketika komunikasi menyampaikan informasi, komunikan adalah penerima pesan. Pesan yaitu informasi atau isi dari pembicaraannya itu sendiri, suatu yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Transmit, prosedur pengiriman pesan, merupakan prosedur yang menyangkut sarana dan media yang dipakai dalam mengirimkan pesan. Media ini disesuaikan dengan sifat dan jenis pesan akan yang disampaikan. Contohnya bisa melalui kertas yaitu surat, ataupun bisa menggunakan telepon. Jadi transmit ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dan yang kelima adalah respon atau feedback. Biasanya kita lebih familiar dengan feedback. Hasil akhir suatu komunikasi yaitu reaksi atau tanggapan yang disampaikan. Oke, ini adalah contohnya. Saya contohkan ya. Yang laki-laki ini adalah komunikator atau pemberi pesan. Anggap saja dia memberi pesan. Dan untuk yang bergaris ini adalah pesan yang disampaikan. Untuk yang perempuan itu adalah komunikan atau orang yang dituju untuk menyampaikan informasi. Jadi, komunikator memberikan pesan kepada komunikan. Ketika mereka ada respon, ada feedback. Ketika ada feedback, maka komunikasi itu berjalan lancar. Nah, karena apa? Karena komunikasi tersampaikan dengan baik. Jadi contohnya kayak gini. Jadi yang cowok memberikan informasi bahwa ada suatu rasa buat si cewek. Contohnya simpel kayak gitu ya. Nah, ternyata si cewek merespon. Akhirnya ada feedback kan. Nah, kalau di kantor itu memberikan informasi. Contohnya sekretaris ke pimpinan. Pak, nanti ada rapat jam 2 di hotel A. Nah, tersampaikan nggak? Kalau tersampaikan berarti pimpinan berangkat ke hotel A untuk rapat. Kalau tidak ada feedback, kalau si pimpinan tidak memberi respon dan dia tidak tahu tentang rapat itu, berarti tidak ada hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, penyampaiannya seperti apa? Penyampaiannya kan menggunakan kata-kata, tidak menggunakan media. Berarti tidak menggunakan sekunder. Proses komunikasi primer adalah proses penyimpanan informasi dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, kial, dan lain-lain. Dan sedangkan untuk sekunder adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media atau alat yang digunakan dalam komunikasi sekunder ini adalah film, televisi, telepon, radio. Nah, jadi tadi kan sudah memilih komunikasi primer yaitu warna, gambar. Kita penyampaiannya menggunakan media, tidak bisa secara langsung, yaitu menggunakan telepon atau sekarang kita lebih sering menggunakan video call.
pelajaran dari saya. Semoga pelajarannya bermanfaat dan kalian paham semua. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Kalau memang ada yang ditanyakan bisa tanya saya langsung atau WA saya. Semoga kita sehat selalu dan kita berdoa kita cepat dipertemukan di mata pelajaran humas dan keprotokolan secara langsung, bukan secara online lagi. Dan semoga keadaan lebih baik dan kita bisa bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.